Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya Mr. Nyeleneh. Hari ini kita akan saksikan debat paling konyol, paling nggak masuk akal, tapi bikin perut sakit ketawanya. Topiknya, monogami lawan poligami. Di sini sudah siap dua narasumber yang punya pandangan masing-masing. Pertama, datang dari dunia pendidikan, Pak Mbondet, guru honorer yang sudah mengajar puluhan tahun. Kedua, datang dari jalanan, ahli urusan jualan dan hidup, Kang Plonto, pedagang es dawet yang jajannya laris manis. Silakan kita mulai. Narasumber 1, Pak MB Ondt. Maju tergesa-gesa ke mimbar. Kemeja merah rapi dimasukkan ke dalam. Tapi celana panjangnya malah celana training bergaris. Kakinya sedikit dibuka seolah mau senam aerobik. Suaranya tegas dan sedikit marah. Pak Mbondet. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Pak Mbondet. Saya tegaskan di sini, monogami itu paling benar, paling aman, paling hemat. Secara versi konyol. Sejak zaman dulu kala, manusia sudah sadar, kalau satu saja sudah cukup, buat apa banyak? Secara membuktikan, raja-raja yang punya banyak istri ujungnya malah berperang antar anak, harta habis dibagi-bagi, rumah jadi kandang keributan. Sedangkan rakyat biasa yang satu istri saja, hidup tenang, bisa tidur nyenyak tanpa takut dipanggil ke kamar mana dulu. Tujuannya jelas, kesetiaan mutlak. Cinta itu bukan beras atau gula yang bisa dibagi-bagi ke banyak orang. Kalau cinta dibagi, rasanya jadi hambar, kayak es dawet yang airnya kebanyakan. Apalagi cinta monyet atau cinta palsu, itu malah bikin pusing kepala 7 keliling. Analogi sederhana. Kalau punya 1 gelas kopi, rasanya nikmat, pekat, pas di lidah. Kalau dituang ke 3 gelas, jadinya cuma air berwarna coklat, nggak ada rasanya. Begitu juga cinta. Dari segi ekonomi, irit banget. Cukup 1 rumah, 1 tempat tidur, 1 rekening tabungan. Kalau bepergian, nggak perlu sewa mobil mewah, cukup naik motor bebek saja. Bisa bonceng 1 istri, kalau lebih dari 1, motornya bisa roboh, ban bisa kempes, polisi juga bisa menilang karena muatan berlebih. Tenang pikiran. Cukup ingat 1 tanggal lahir, 1 tanggal jadian, 1 ukuran baju. Nggak perlu bingung beli kado yang mana cocoknya. Jadi kesimpulan saya, monogami adalah pondasi rumah tangga yang kokoh, nggak goyah kena angin, nggak bocor kena hujan. Mari kita budayakan monogami. Narasumber 2, Kang Plonto, maju melangkah santai tapi tegas. Kaos oblong merah pemberian caleg, topi dipakai terbalik, tangan memegang gelas es dawet sambil bicara. Suaranya keras dan menantang Kang Plonto. Wah, Bapak Guru ini ngomongnya kayak menghafal pelajaran saja. Saya Kang Plonto, penjual es dawet. Saya katakan terus terang, poligami itu bukan cita-cita, tapi simbol kemampuan dan kedermawanan. Sejarah versi konyol. Sejarah juga mencatat, orang yang punya banyak istri itu dulu dianggap orang yang berwibawa, bisa menafkahi banyak jiwa. Kalau cuma sanggup 1, berarti kemampuannya terbatas saja. Zaman sekarang juga sama. Kalau dagangan laris, bisa beli banyak barang, bisa menafkahi banyak keluarga. Tujuannya mulia. Hartaku bisa dinikmati lebih banyak orang, cintaku bisa menyelimuti banyak hati. Kenapa harus dikurung cuma 1? Analogi saya lebih masuk akal. Cinta itu bukan kopi, tapi air sungai. Kalau dibagi ke banyak sawah, semuanya jadi subur. Kalau cuma 1 sawah saja, nanti malah kebanjiran dan rusak tanamannya. Urusan anak, lebih enak diatur. Mau punya tim sepak bola lengkap dengan pemain cadangan? Bisa. Bagi tugas melahirkan. Yang 1 melahirkan penyerang, 1 bek, 1 kiper. Kalau 1 istri saja, kasihan badannya capek. Nanti anaknya cuma sedikit. Rumah sepi, serep cadangan. Ini yang paling penting. Jangka panjang, kalau suatu hari salah 1 istri dipanggil yang maha kuasa atau sakit parah, atau malah ngambek berat sampai nggak mau bicara, masih ada yang lain. Nggak perlu duduk termenung sendirian. Seperti jualan es dawet, kalau 1 panci habis, masih ada panci cadangan. Pembeli nggak kecewa. Kerja sama rumah tangga. Ada yang pandai masak, ada yang pandai nyuci, ada yang pandai beres-beres, ada yang pandai ngatur keuangan. Semua tugas terbagi ringan. Jadi kesimpulan saya, poligami itu seperti gerobak dagang saya. Semakin banyak barang yang dijual, semakin banyak pembeli yang puas, semakin banyak rezeki yang datang. Bagian debat panas dan agresif, Pak Mbondet. Dasar pedagang, mikirnya cuma untung-untungan saja. Kalau banyak istri, harta bisa habis dalam sekejap. Cinta bisa terbelah jadi pecahan receh.
Nanti yang satu cemburu, yang satu marah, yang satu minta beli ini itu. Rumah bukan jadi tempat istirahat, tapi jadi pasar malam yang berisik sepanjang hari. Kang Plonto, wah Bapak Guru, jangan bicara kalau nggak sanggup mengatur. Kalau harta habis berarti Bapak kurang pandai cari rezeki. Kalau cemburu berarti Bapak kurang pandai menyeimbangkan hati. Lihat saya, es dawet saya enak, laris, bisa beli beras lebih banyak. Kenapa nggak bisa berbagi ke lebih dari satu? Jangan jadikan ketidakmampuan sebagai alasan. Pak Mbondet, kalau Bapak jatuh sakit, siapa yang merawat? Semua datang sekaligus bisa menimpa sampai sesak napas. Kalau naik motor bebek tadi, bonceng 4 istri. Bukan cuma ban kempes, tapi bingkai motornya bisa bengkok total. Kang Plonto. Kalau sakit yang satu kompres dahi, satu buatkan teh, satu pijat kaki. Lebih banyak yang merawat. Kalau kendaraan kurang, beli 2 sepeda lagi. Rezeki nggak akan tertukar, Pak. Yang penting ada kemauan dan kemampuan. Kesimpulan akhir yang paling konyol. Wah, debatnya panas sekali. Tapi ingat ya teman-teman, ini cuma bercanda, nggak usah dibawa serius. Kesimpulan Pak Mbondet, monogami. Tenang pikiran, hemat dompet, tidur nyenyak, nggak pusing bagi waktu. Kesimpulan Kang Plonto, poligami. Banyak bantuan, banyak rezeki, ada cadangan, nggak kesepian. Kesimpulan Mister Nyeleneh, mau pilih yang mana? Terserah masing-masing. Yang paling penting, bisa bertanggung jawab, nggak bikin orang lain sakit hati, dan nggak sampai bikin diri sendiri bangkrut atau stres berat. Kalau nggak sanggup, mending satu saja. Kalau sanggup, ya silakan saja, asalkan aturannya jelas. Nah, sekarang giliran kamu, tim mana yang kamu dukung? Like kalau setuju sama Pak Mbondet. Komen pendapatmu yang paling konyol. Subscribe biar nggak ketinggalan debat konyol berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.